Berteman udah cukup lama nggak sih? Kita di sini berteman udah cukup lama nggak sih? Kita udah ya semua di sini udah pada lebih dari setahun belum? Atau udah belum? Kalau udah ya? Atau udah lama lah. Kita di sini kan berteman udah cukup lama ya. Kita di sini berteman. Kita di sini berarti berteman udah cukup lama banget gitu. Kayak udah setahun, udah mau 2 tahun. Ada yang udah 6 tahun malah, gila. Ada yang udah 7 tahun ya. Udah ada yang 7 tahun tuh. Udah nyampe 7 tahun ya. Kita berteman sini udah lama banget gitu. Nah, ketika kita berteman di sini kan kita udah lama banget gak sih? Dan tau gak sih? Sebenarnya ya, pertemanan kita itu ngebuat kita terpisah sebenarnya sama orang-orang yang nggak ada di komunitas ini gitu. Ngerasain kayak gitu nggak sih? Kita jadi terpisah supaya kita jadi punya perasaan yang gak nyambung. Kita jadi punya perasaan yang gak nyambung gitu. Kayak ya kita ini jadi seseorang yang berbeda. Kita bersama-sama di sini, kita itu jadi seseorang yang berbeda. Nah, perbedaan kita ini gitu, yang kadang-kadang kita ngebuat diri kita kayak aneh nggak sih? Rasa gitu nggak? Kayak kok gue kadang-kadang kalau ngumpul di komunitas, kalau gue ngumpul di teman-teman gue, kok kayaknya gue kurang nyambung ya? Merasa gitu kan? Kayak kita nggak bisa ngeblend lagi sama mereka, udah nggak bisa lagi. Kita bisa ngeblendnya di mana? Di teman-teman kita di sini gitu, komunitas kita. Kita jadi kayak ngeblendnya cuman ya di teman-teman kita sini doang. Nah, coba deh kita buka 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17. Aku boleh minta tolong dong, Atta bisa bantu baca nggak? Coba pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. Ayo, 1, 2 ya. Sebab itu, makanya nih ya, lanjut. Kamu, woi anak-anak komsel, awas itu, woi anak-anak komsel yang ada di sini gitu. Kamu keluar dari antara orang-orang yang ada di situ. Lanjut. Kamu berusaha dong buat kamu nggak ngumpul mulu sama mereka gitu. Kamu ya kalau punya teman, ya temennya ya anak-anak komsel. Lanjut. Tuhan dan janganlah menjelma apa yang najis. Maka aku akan menerima. Dan jangan menjelma apa yang najis. Ini bicara tentang komunitas. Ini bicara tentang dipisahkan di sini itu bicara tentang pertemanan. Masa remaja kan masa berteman nggak sih? Kayak kita punya teman yang ya siapa aja bisa jadi teman kita gitu. Asalkan dia punya hobi yang sama kita, dia jadi teman kita. Gitu. Udah, makasih Karen. Terus dari segi pertemanan kayak gini, dari segi pertemanan kita gitu, dari segi pertemanan kita, kenapa sih Tuhan sampai suruh? Kalau kita itu ya jangan, kalau tukar pikiran ya kalau bisa sama teman-teman komsel. Kalau misalnya kita cerita, kita misalnya ngasih tahu isi perasaan kita, sebisa mungkin ya sama teman-teman yang ada di komsel. Apalagi itu yang ada pengambilan keputusannya. Kalau misalnya itu mengambil keputusan kita buat nentuin keputusan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita mau pacaran atau enggak gitu. Ketika kita nanya ke teman kita, gitu, mereka bakal mempengaruhi kita. Mereka bakal mempengaruhi kita.
Nah, mereka bakal mempengaruhi kita. Terus kenapa sih itu? Kenapa ya? Kalau kayak gitu kita jadi komunitas yang eksklusif. Kalau sering guys bilang, aduh eksklusif itu apaan Kak? Ya, aduh ribet banget. Terus kalau kayak gitu kita jadi komunitas kita ya jadi ya orangnya itu doang dong. Kita main sama kita ngobrol sama teman-teman kita yang di sini. Oh iya, emang kenapa kalau gitu? Sebenarnya ini juga merupakan usaha kita. Usaha kita buat apa? Usaha kita buat benar. Usaha kita buat benar apa? Kita berusaha buat ikutin kegiatan-kegiatan rohani yang udah dirancang buat kita. Kalau misalnya kita ikutin kegiatan-kegiatan rohani, sebenarnya kita sedang misahin diri. Misahin diri dari apa? Kegiatan-kegiatan yang lain juga yang nggak rohani itu. Kan kalau dibilang kegiatan rohani berarti ada yang bukan kegiatan rohani dong. Ya enggak? Kegiatan yang ketika kita ada kesempatan buat ikut komsel harga mati, ya ikut komsel, apapun kita, dimanapun kita berusaha buat ikut komsel. Kita kasih harga di situ. Gak cukup kalau misalnya kita cuma ngomong, kita cuma ikut kegiatan-kegiatan besar doang gitu, buat nambah pengetahuan kita. Enggak. Yang Tuhan bilang itu kita memisahkan diri. Tahu nggak misahin diri itu maksudnya apa? Circle kita, yaitu kalau misalnya circle kita masih belum orang-orang yang sama-sama berjuang hidup benar, circle kita masih belum sama-sama orang yang berjuang hidup benar. Tandanya kita itu masih belum punya pikiran perasaan Tuhan yang cukup buat kita. Tahu nggak? Bicara tentang ini ya. Bicara tentang kayak gini ya. Sini pasti pada tahu dong cerita Adam dan Hawa. Kan yang tadi kita tahu ya. Kita tuh dipisahkan. Komunitas kita, pertemanan kita itu dipisahkan demi mencapai tujuan yang udah Tuhan tetapin buat kita. Kita dipisahin demi mencapai tujuan yang udah Tuhan tetapin buat kita. Nah, dalam menggenapi tujuan yang udah Tuhan tetapin buat kita, ada dua jenis manusia nih. Yang satu cewek, yang satu cowok. Nah, dalam pertemanan ada cewek, ada cowok juga dong. Dalam pertemanan itu bukan apa ya, kita nggak kayak seberang gitu. Kalau misalnya cewek ya sama cewek, cowok sama cowok. Ntar kalau cewek ketemu cowok pas kapan? Pas nikah. Atau pas udah cukup umur gitu. Pas udah apa ya, akil balik. Oh enggak, kita nggak kayak gitu. Kita nggak kayak pesantren yang kayak gitu. udah pokoknya ya tahu kan maksudnya, tahu gak maksudnya nih intinya kita berteman kan cewek sama cowok ya. Nah, dalam pertemanan cewek dan cowok ini susah murni, bener gak Andres? Dalam pertemanan ya suaranya kayak mendep. Karena mic di bawah. Kalau gini suaranya gimana? Jelas gak? Suaranya lebih jelas begini atau yang tadi? Ya. Kok digerak? Gini. Oke. Bentar. Ya. Nah. Dalam pertemanan kita itu ada cewek ada cowok. Dan pertemanan kita ini susah murninya. Maksudnya susah murninya apa? Seorang cowok itu dia cuma mau berteman sama cewek yang dia sukain. Cowok cuma mau berteman sama cewek yang menurut dia pandang itu menarik. Tos Andres. Tos sama Andres ini. Nah,
Terus habis itu ya, buat cewek mau berteman sama cowok pada umumnya kalau misalnya cowoknya itu berhasil buat dia nyaman. Pada umumnya kayak gitu, dan rata-rata hubungan cewek cowok kayak gitu. Cowok cuman mau temenan sama cewek yang menurut dia tuh ini masih termasuk tipe gua lah gitu. Kalau cewek dia mau temenan kalau misalnya cowok itu berhasil nyenengin dia juga. Maksudnya ngomong kayak gini tuh apa? Ya elah, dalam pertemanan kita susah buat tulusnya, cuy. Nah, terus caranya kayak gimana supaya kita bisa punya perubahan pola pikir kita berubah. Jadi dalam pertemanan kita bareng-bareng di sini, dalam kita punya hubungan bareng-bareng di sini, kan kita dipisahkan ya. Yang pertama kan kita dipisahkan. Kerumunan kita, kumpulan kita, atau teman-teman kita dipisahin sama teman-teman yang lain gitu. Komunitas kita nih ya dipisahin sama komunitas yang lain. Di dalamnya ada cewek cowok. Dan dalam pertemanan itu kan susah buat jadinya ya. Terus sebenarnya gimana sih cara supaya dalam pertemanan kita ini ya bisa dibilang mulai murni lah. Walaupun susah, walaupun berat. Caranya ya yang pasti kita dari dulu kita tahu dan dari dulu kita dengerin. Itu apa? Belajar firman, berdoa, dan berteman sama teman-teman yang Tuhan juga. Coba ulangin. Yang pertama apa? Belajar. 2, 3. Belajar, berdoa, dan bersekutu. Belajar baik itu berkelompok. Kayak gini nih, kan kita belajar berkelompok ya. Maupun waktu kita ntar di rumah, kalau kita lagi sendiri. Ataupun ketika kita lagi berdoa, baik itu bareng-bareng gitu. Lagi ada doa. Ya, dan juga ketika kita lagi sendiri di rumah gitu. Dan juga yang tadi, kalau kita berteman, kalau kita ngajak jalan teman kita, utamain kita berusaha sebisa mungkin sama-sama orang yang berjuang bareng-bareng sama kita juga. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya secara kita tuh dalam setiap pertemuan kita itu kan ada yang namanya ada obrolan kita yang bakal nentuin ntar urusan kita bulan depan kayak gimana. Obrolan itu yang bakal nentuin ntar kita bakal masuk kuliah yang mana. Obrolan itu yang bakal nentuin ntar kita ngambil apa sih yang bisa kita mampuin gitu. Makan jadi sebenarnya apa sih maksudnya aku ngomong kayak gini mulu dari tadi. Dari yang pertama kita ngomongin kalau kita ini komunitas yang terpisah. Terus habis itu dalam komunitas kita itu dalam lingkungan kita itu ada cewek cowok yang pertemanannya susah murni gitu. Dan justru maksud aku ngomong kayak gitu gimana? Kan kita berusaha buat berteman bareng-bareng di sini. Kita berusaha buat berteman bareng-bareng. Cara supaya dalam pertemanan kita itu jadi murni. Maksudnya jadi murni itu apa? Ketika Andres berteman sama Jenny, itu bukan karena Andres pengen berusaha buat dapetin hatinya Jenny. Atau Andres berusaha buat temenan sama Gracia, itu bukan ya Andres kayak berusaha buat pengen dapetin hatinya Gracia. Enggak. Itu berat gak? Berat. Sih kok tawa? Itu kan contoh, ini contoh. Nah, pertemanan jadi murni itu berat gak? Berat. Apalagi di tempat kayak kita yang sering ketemuan kayak gini, yang bisa ketemuan tiap hari. Jatuh cinta gampang gak? Gampang. Jatuh cinta gampang gak? Gampang. Susah buat menahan perasaan cinta itu. Susah buat menahan hati kita sebenarnya. Terus caranya kayak gimana supaya kita yang tadi dari tadi kan tanyain dulu. Terus caranya gimana supaya kita bisa murni? Seorang cowok di masa mudanya mesti nemuin beban. Caranya kayak gimana nemuin beban itu? Nemuin beban kalau misalnya di sini Ratapan 3 ayat 27. Seorang cowok mesti nemuin beban. Gak usah ini ya, karena ini kan pernah dibahas gitu. Seorang cowok mesti nemuin beban di masa mudanya. Maksudnya menemuin beban itu apa?
nemuin beban itu, maksudnya seorang cowok nemuin kebisaannya apa, terus dia tekunin di situ. Cowok mulai bisa nemuin nih kemampuan yang Tuhan kasih ke dia itu apa. Nanti dari kemampuan itu Tuhan bakal ngegiring kita jadi seseorang yang pengen Tuhan tetapin di situ. Apakah kita pengen Tuhan tetapin jadi pemusik kah, atau Tuhan pengen tetapin kita jadi seorang yang at least anak sosmed lah gitu. Masing-masing dari kita, terutama cowok, punya bebannya masing-masing. Terus kalau cewek apa, Kak? Kalau kayak gitu berarti ini dong, cewek nggak guna dong? Oh, enggak. Beda. Nah, terus kalau cewek gimana? 1 Korintus 7 ayat 25 gitu. Sampai 34 kan dibilang, kalau cewek mesti punya kebiasaan naruh perhatian sama Tuhan. Nah, seorang gadis harus memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Supaya tubuh jiwa mereka kudus. Maksudnya itu apa? Kita baca dulu deh 1 Korintus 7 ayat 25 sampai 34. Karena ini belum dibahas ya. Kan yang paling sering dibahas mah fungsi cowok ya. Yang pikul laku pada masa hidup. Seorang cowok tuh mesti mikul laku pada masa mudanya. Cewek kan agak sedikit jarang. 7 ayat 25 sampai 34. Satu Korintus 7 ayat 25 sampai 34. Aku boleh minta tolong. Karin bisa nggak bantu baca? 1 Korintus 7 ayat 25 sampai 34. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku akan mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang aku maksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, Sabar Karin. Ini cewek-cewek yang di sini, guys. Sabar ya Karin. Kan kita baca 34 bareng-bareng nih. Ini aku mute ya. 1, 2, 3 ikutin Karin ya. 1, 2. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Nah, cakep. Kalau cewek ngapain? Dia berusaha buat naruh perhatian mereka pada perkara Tuhan. Maksudnya naruh perhatian mereka pada perkara Tuhan itu apa? Di situ maksudnya seorang cewek naruh perhatian mereka pada perkara Tuhan gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya seorang cewek itu berusaha buat apa tuh naruh perhatian? Berusaha buat ikutin apa yang udah Tuhan taruh di hidupnya si cewek gitu.
Ini bicara tentang hubungan. Ini bicara tentang bagaimana seorang cewek berusaha juga buat menjaga dirinya. Kalau seorang cewek itu berusaha buat menjaga dirinya gitu, mereka bisa berfungsi sebagai penolong. Kalau tadi cowok, dia berusaha berfungsi pada kekuatannya. Kekuatannya itu apa tadi? Kalau dia bisa berkarya di mana, dia berusaha buat fokus di situ. Nanti pada akhirnya seorang cowok bakal jadi pemimpin di bidang itu. Nangkep gak di sini? Seorang cowok bakal jadi pemimpin di bidang itu. Dan itu beban yang Tuhan taruh buat si cowok itu. Sampai sini nangkep dulu nggak? Sampai sini nangkep gak buat cowoknya? Nah, sedangkan kalau cewek, itu dia berfungsi sebagai penolong. Dia berusaha buat ikutin maunya Tuhan yang udah Tuhan percayain di hidupnya dia. Berusaha buat ikutin maunya Tuhan, abstrak banget gak sih? Ya nggak? Abstrak banget gak sih? Nah, yang lebih rincinya lagi gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari hubungan cewek dan cowok, kan kita belajar ya. Yang cenderung dapat beban, yang cenderung dapat tugas, itu cowok. Dan cowok itu punya tujuan-tujuan yang lebih rinci dan lebih ke depan. Nah, tujuan ini bakal di-share ke orang-orang yang ikut atau dekat sama dia. Nah, seorang cewek itu berusaha buat ikutin perkara Tuhan, berusaha buat nopang, berusaha buat ngaktifin penolongnya di situ. Misalnya kan Kak Ais sebagai pemimpin kita bersama nih, ya nggak? Kan Kak Ais pemimpin kita kan semuanya. Apa sih yang sebenarnya Kak Ais butuhin? Apa yang Kak Ais butuhin gitu? Misalnya, kita berusaha buat bareng-bareng menuhin gitu dari segi penolongnya kita buat cewek. Penolong itu kayak gimana? Penolong itu ya, cewek itu kalau misalnya penolong itu kayak gimana sih? Pekerjaan rumah berusaha buat dikerjain. Kenapa pekerjaan rumah berusaha buat dikerjain? Itu buat naikin feminimnya si cewek. Pekerjaan rumah berusaha buat dikerjain. Kayak apa? Sapu, ngepel, cuci piring. Itu penting nggak? Penting. Tujuan itu buat apa? Naikin feminimnya. Kalau misalnya seorang cowok, kalau misalnya seorang cewek itu dia nggak punya kegiatan untuk ngebantu pekerjaan rumah, cowok itu nanti maskulinnya yang naik. Kalau misalnya cowok si cewek nih maskulinnya naik, nanti dia jadi orang yang gampang berantem sama temen-temennya. Dan terutama nanti kalau misalnya punya pasangan sama-sama maskulin, berantem juga. Dan cenderung gampang pisah. Sampai sini nangkep gak? Nah, terus kalau cowok gimana? Berarti kalau cowok santai-santai aja dong. Kalau cowok, kan kalau misalnya cewek apa tadi? Kalau ada kerjaan rumah dia santai aja. Santai gitu ya. Sederhananya santai-santai aja. Terus kalau cowok gimana? Cowok bisa dong berusaha buat ngebantu. Tapi buat cowok, terutama yang mesti dilakuin itu apa? Maksimalin potensi yang bisa dimaksimalin. Potensi itu apa? Bisanya apa? Kita berusaha buat nemuin nih kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam komunitas. Kebiasaan kita tuh apa? Misalnya kita bisa main gitar nih. Kita asah terus main gitar kita. Misalnya kita bisa nyanyi. Kita asah terus bisa nyanyinya kita. Misalnya kita bisa buat ngedesain, kita asah terus desainnya, kemampuan kita buat ngedesain. Nanti seorang cowok pada satu saat dia bakal dikasih posisi sesuai dengan kemampuannya itu. Nah, seorang cowok bakal jiwa pemimpinnya, kalau misalnya kayak gitu, ada gak kegiatan buat memaksimalkan potensinya dia? Maskulinnya naik. Maskulinnya naik. Nah, dengan kayak gitu, ketika seorang cowok udah nemuin tujuan dari Tuhan gitu, ketika dia pengen menikah, atau mungkin nanti ya, dan seorang cewek udah mulai punya hati yang udah kebentuk sebagai seorang penolong berpasangan, gak mungkin pisah. Karena apa? Yang satu yang nentuin tujuan, present and future. Yang satu yang ngelihat masa lalu, terus habis itu ngeevaluasi. Itu tugas dari Tuhan buat kita, yang Tuhan taruh di komunitas kita buat kita pelajari. Oke, sampai sini nangkep? Sampai sini nangkep semuanya?
Nah, terus, aku diteleponkan. Jadi, kenapa sih dari ini ya kita selalu ngebahas tentang cewek cowok, kita selalu ngebahas tentang apa ya, hal-hal yang kayaknya tabu gitu buat dibahas. Ini tabu nggak sih kalau dibahas di gereja? Rasanya tabu gak buat bahas-bahas kayak gini? Tapi sebenarnya ini penting buat kita guys. Kalau kita berusaha buat belajar kayak gini gitu, kita berusaha buat ikutin kegiatan-kegiatan belajar yang kayak gini. Ini ngebuat kita, buat yang cewek jadi cewek, yang cowok jadi cowok. Bukan yang cewek jadi orang yang penindas. Bukan cewek jadi orang yang maskulin, tapi cewek jadi orang yang feminin, lembut. Dan seorang cowok ketika itu dia jadi maskulin, dan seorang cowok jadi seorang pemimpin yang bisa mimpin beneran, yang bisa ngasih arah, yang bisa memberikan apa yang dia punya dan gak pelit. Cowok tuh pelit loh, ya nggak? Kita pelit sebenarnya. Ya aku kita sama Andres ya. Kita kalau nggak bertemu pelit, Andres. Kalau misalnya ada orang butuh bantuan kita nggak bakal tolong, Andres. Ngapain? Cowok. Nah, terus gimana gitu? Kebiasaan yang tadi ya. Cowok kan pelit ya. Terus kalau cewek, dia bakal berusaha buat nindas si cowok gitu. Dan juga kalau misalnya si cewek, dia bakal jadi materialis gitu. Kalau misalnya kita ikutan kegiatan-kegiatan rohani kayak gini, itu ngurangin jahatnya kita. Nah, terus aduh, dari tadi kita ngomongin ini kayak gimana, kita ngelor kidul gitu. Sekarang kita sambungin lagi ya petanya ya. Tuhan percayain kita di komunitas ini, dan kita semua nih, ada Karin, Clarissa, ada Matthew ya, Mateo aku suka manggilnya. Ada Mateo, ada Putri, ada Atta ya kan, dan ini yang lain gitu. Gracia. Kita dipercaya di komunitas ini, dan kita sebenarnya sedang dipisahin dari apa? Kebiasaan-kebiasaan yang salah. Dan kebiasaan-kebiasaan salah itu, kalau misalnya kita terus gitu berusaha buat lepasin, dan kita berusaha buat apa sih? Aku ditelepon. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita tadi tadi apa? Tes. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita kan kita dipisahin ya, kita dipisahin dari lingkungan kita yang cenderung jahat itu. Maksudnya jahat itu bukan jahat yang kayak bunuh orang ya, tapi jahat itu maksudnya nggak ngerti maunya Tuhan dan nggak berusaha buat ngelakuin kehendak Tuhan di situ. Nah, kita dipisahin, dan ketika kita dipisahin di sini, kan kita dalam pertemanan kita, dalam lingkungan kita ada cewek dan ada cowok. Dan dalam pertemanan cewek cowok itu kan susah murninya ya. Nah, seorang cowok mesti punya kebiasaan ikutin kegiatan-kegiatan rohani dan ngasah kemampuan potensinya dia. Dan seorang cewek mesti punya kegiatan yang menolong. Entah menolong orang tuanya kah, entah menolong cecenya kah, atau entah menolong kakaknya kah. Atau ya menolong orang yang minta bantuan dia. Seorang cewek berusaha buat menolong. Nanti dalam lingkungan itu, dalam lingkungan pertemanan kita jadi pertemanan yang enak, dan kita nggak gampang pisah. Kita nggak gampang berantem karena beda prinsip lagi. Kita nggak gampang berantem karena beda pribadi yang tajam lagi. Tapi kita bisa jalan bareng, dan kita jadi orang yang bisa mencapai yang tujuan yang udah Tuhan tetapin buat kita bareng-bareng. Kayak gini enak nggak sih? Punya pertemanan yang kayak gini enak nggak sih? Enak nggak sih? Enak gak? Tadi main di mana nih? Coba hati kan. Ada dari ya. Kalau ini coba, kalau dari B. Coba dong, ini ketinggian gak?
Coba Jenny, coba. Tinggi banget ya. Tinggi deh. Coba kalau dari C. Kalau biar mata. Ubah hatiku seputih hatimu. Maksudnya di sini apa? Maksudnya kita ubah hati kita seputih hatinya Tuhan. Hati itu understanding, hati itu pengertian. Hati itu termasuk juga logika berpikir. Kalau kita mungkin sering dengar nggak sih ini? Kalau misalnya apa yang kita lihat akan tentukan apa yang kita pikirin. Yang tadi kita udah bahas sedikit tuh. Apa yang kita pikirin dan apa yang kita rasain. Dan apa yang kita rasain itu yang bakal nentuin apa yang kita lakuin. Kalau dibilang ubah hatiku itu maksudnya ubah pengertianku. Supaya aku jadi tulus. Supaya aku jadi tulus. Orang yang tulus itu dalam pertemanannya nggak saling memanfaatkan. Ketika ada temennya yang nggak berbuat baik ke dia gitu. Padahal dia udah buat baik. Dia nggak curiga dan dia nggak kesel. Dia nggak berusaha buat mana dong kan lu udah buat baik ke gua, mana balasannya. Dia nggak menuntut. Yang dia lakuin itu apa? Dia berusaha buat memberi apa yang dia bisa. Ketika ada kesempatan yang ada, dia berusaha buat mengasih apa yang dia punya. Selagi itu bisa diberi, selagi waktu itu bisa dikasih, selagi uang kita bisa kita kasih. Selagi tenaga yang kita punya kita bisa kasih. Kita bisa buat kasih ke teman-teman lingkungan kita. Ini orang yang tulus, dan orang yang tulus itu dalam pertemanannya jadi orang yang dicari. Dan ketika misalnya nih kan kita berteman bareng-bareng di sini ya. Ntar ketika kita punya teman yang di luar komunitas ini juga gitu. Kita jadi orang yang dicari dan kita jadi orang yang pasti orang bakal bilang enak ya kalau temenan sama orang itu ya. Enak ya kalau temenan sama si Gracia itu ya. Dia tuh kalau misalnya ini, padahal gue udah sakitin dia banyak loh, tapi kok dia nggak ngebalas gue ya? Kok bisa kayak gitu ya? Karena Gracia udah mulai jadi orang yang tulus. Orang yang tulus itu orang yang bisa memberi apa yang dia punya tanpa nuntut dan tanpa nganggep kalau apa yang dia beri itu ya sebenarnya itu punya dia dan mesti dibalas lagi. Dalam lingkungan pertemanan kalau kita bisa memberi, kita bisa ngasih apa yang kita punya, pertemanan kita langgeng. Kita nggak gampang berantem. Kita jadi orang yang bakal dicari juga sama teman kita. Jadi orang yang kayak gini enak nggak? Enak nggak? Enak nggak sih? Kita mungkin bisa jadi orang kaya. Kalau misalnya kita nggak ikut kegiatan-kegiatan rohani, kita mungkin bisa juga jadi orang kaya. Bisa nggak? Bisa banget. Kalau misalnya kita nggak ikut kegiatan-kegiatan kayak gini ya, kita berusaha buat terus belajar, kita berusaha buat terus gitu dapetin uang gitu, cuan, kita ngerjar mimpi kita. Kalau kita nggak ikut kegiatan-kegiatan rohani, kita bisa dapetin itu semua, tapi kita kehilangan hubungan kita sama sesama kita. Nggak sedikit miliarder yang cerai di umur yang 40, di umur yang 50-an. Itu harusnya udah masa-masa ini nggak sih? Masa-masa menua bersama nggak sih?
Kalau kita bareng-bareng, kalau kita bareng-bareng di sini, kita berusaha buat dapetin kebenaran. Kita berusaha buat serius. Kita jadi orang yang berubah. Berubah tuh yang kayak gimana? Kita jadi orang yang punya pengertian. Hati kita jadi benar. Cara kita menilai orang lain jadi benar. Dan ketika kita berbuat baik ke orang lain, kita nggak nuntut orang itu berbuat baik ke kita. Walaupun itu teman kita, walaupun itu sahabat kita. Karena yang kita tahu perbuatan baik kita itu demi mereka dan untuk Tuhan. Ubah hatiku bilang bersama-sama. Mau jadi seperti. Kita ulang lagi ya. Kita ulang dari refnya aja, tapi kita nyanyinya beneran nyanyi ya. Kita nyanyi ini bareng-bareng, kita nyanyi ini dengan serius. Kita nyanyi ini dengan jadiin ini lagunya jadi doa gitu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Seperti matamu pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hati. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Bahan ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu,
Apa ya Bapak, agar kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama di sini Bapak. Kami sedikit belajar kebenaran dari firman Bapak. Kami pengen ya Bapak, dalam pertemuan kami di sini, kami bukan jadi orang yang manfaati teman kami Bapak. Kami bisa jadi orang yang tulus ya Bapak. Kami bisa memberi apa yang kami bisa ya Bapak. Kami pengen berusaha buat jadi orang yang gak egois Bapak. Kami pengen bisa terus untuk ngasih apa yang kami bisa. Kami pengen bersama-sama di komunitas ini berjuang bareng-bareng untuk bisa mencapai tujuan yang buat kau tetapin buat kami di sini. Kami pengen supaya kami di sini nggak ada yang ditinggalin Bapak. Orang-orang yang dekat dengan kami di sini bisa berjuang Bapak sampai kami bisa pulang kembali bersama-sama dengan Kau. Kami pengen kami bisa berjuang bareng-bareng dan kami bisa pulang bareng-bareng. Ya Abah ya Bapak. Untuk kesempatan kali ini kami pengen semakin serius untuk bisa kenal siapa Engkau dalam hidup kami. Semakin orang yang berguna, jadi semakin ya Tuhan berguna untuk Engkau dan orang-orang yang Kau percayakan hidup dekat dengan kami. Kami mohon ampun kalau kami banyak salahnya Bapak. Kami mohon ampun kalau kami sering nyakitin hati Engkau. Tapi Bapak terus untuk kami lagi. Kalau misalnya kami salah, tegur kami Bapak. Kalau misalnya kami miss Tuhan, kalau misalnya kami berbuat gak benar Tuhan, kasih tahu kami Bapak. Baik itu Engkau yang ngomong di hati kami, atau ada teman seperjuangan kami yang tegur kami Bapak. Pengen bisa terus memberi Tuhan apa yang kami. Kalau sebentar lagi kami ingin kembali ke kegiatan kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Kau terus sertai kami, Kau terus jaga kami. Supaya setiap kegiatan kami berikutnya Tuhan bisa semakin nyenengin Engkau. Bisa semakin berguna untuk orang-orang yang Kau percayakan hidup dekat dengan kami Bapak. Terima kasih ya Pak ya Bapak. Kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu dan nama-Mu kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin.